Hello guys, welcome back to my channel. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286. Kali ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Hotua Samusir SPD MSI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada topik yang ketujuh, yaitu konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Pada topik 7 kali ini terdapat 8 subtopik ya. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada subtopik yang pertama ada pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa yang pertama, menurut Mulyadi, mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Yang kedua, menurut Nugroho, mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menurut Baritwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan atau kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya lagi, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan sedemikian kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok ada 5. Yang pertama, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh, formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua, ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. Yang ketiga, ada buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat, ada buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang dicantumkan dalam rekening tertentu dalam buku besar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada laporan. Laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam pencatatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau bukti dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan, karena itu pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening, buku besar, dan buku pembantu serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi.
Ada 6 prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut, yaitu yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Yang ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada tembusan atau kopian. Yang kelima, ada pencantuman unsur internal cek. Yang keenam, ada pencantuman nomor urut tercetak. Berikut contoh bukti transaksi yang dapat digunakan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain, yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua, jurnal pembelian, yang ketiga, jurnal penerimaan kas, yang keempat, jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima, jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Dan yang ketiga, pembuatan formal jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Berikut merupakan jurnal penjualan, dan ini jurnal pembelian, dan selanjutnya ada jurnal penerimaan kas seperti ini, dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada rekening T. Bentuknya seperti ini. Ada tanggal, ada keterangan, ada referensi debit, tanggal, keterangan referensi kredit. Yang kedua, ada rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Dan yang ketiga, ada rekening saldo berjalan dengan dua kolom. Ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit, saldo D, dan saldo K. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu ada klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca, aktiva, yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, yang ketiga ada aktiva tetap, yang keempat ada aktiva tidak berwujud, dan yang kelima ada aktiva lain-lain. Hutang dan modal ada 3, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Untuk klasifikasi laporan laba rugi ada penjualan. Biaya-biaya usaha terdapat ada 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Pendapatan biaya di luar usaha ada 2, yaitu pendapatan sewa dan biaya bunga. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keenam, yaitu ada kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya yang A, kode dengan angka urut. Yang pertama itu ada kas, yang kedua ada piutang dagang, yang ketiga persediaan barang dagang, yang keempat ada tanah, yang kelima ada bangunan, yang keenam ada akumulasi penyusutan bangunan, yang ketujuh ada hutang dagang, yang kedelapan ada hutang bank jangka panjang, yang kesembilan ada modal, 10 ada prive, yang ke-11 ada pendapatan, yang ke-12 biaya gaji, yang ke-13 biaya bahan habis pakai, yang ke-14 ada biaya penyusutan, yang ke-15 ada biaya utilitas, dan yang ke-16 ada biaya lain-lain. Kode angka blok. Metode ini merupakan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. Yang pertama, 01 sampai 24, yaitu ada aktiva lancar. Yang kedua, ada 25 sampai 33, yaitu aktiva tetap.
Yang ketiga ada 34 sampai 36, yaitu ada aktiva tidak berwujud. Yang keempat ada nomor 37 sampai 39, yaitu ada aktiva lain-lain. Yang kelima ada nomor 40 sampai 49, yaitu ada hutang lancar. Dan yang keenam ada nomor 50 sampai 56, ada hutang jangka panjang. Yang ketujuh ada 57 sampai 59, yaitu ada modal. Yang ke-8 ada nomor 60 sampai 62, yaitu ada pendapatan. Dan yang ke-9 nomor 63 sampai 89, yaitu ada biaya lain-lain. Selanjutnya ada kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya, yang pertama ada AL01, yang kedua ada AL242, yang ketiga ada AT33, yang keempat ada HL413, dan yang kelima ada M62. Selanjutnya ada kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu. Masing-masing akun akan digambarkan dengan bagian subgolongan, mempunyai jenis perluasan jenis akun ada di rinciannya. Secara sederhana, metode ini dapat posisi angka dalam kode akun mempunyai makna tersendiri. Jumlah digit angka dalam metode ini tergantung kebutuhan. Berikut merupakan contoh pemberian kode rekening dengan angka kelompok pada sebuah perusahaan. Bentuknya seperti ini. Seperti itulah bentuknya. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ketujuh, yaitu ada laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Laporan terdiri atas dua macam, yaitu laporan keuangan dan laporan lain-lain. Laporan keuangan terdiri dari 4 macam laporan. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, dan keempat ada laporan perubahan modal. Dan laporan lain-lain terdapat ada 4 juga. Yang pertama ada laporan penjualan, yang kedua laporan harga pokok produksi, yang ketiga laporan daftar umum piutang, dan yang keempat ada laporan persediaan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu subtopik yang ke-8, yaitu kesimpulan. Sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. Yang pertama, ada formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga ada buku besar. Buku besar adalah atau general ledger, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat ada buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening-rekening tertentu dalam buku besar. Dan yang terakhir ada laporan hasil akhir proses akuntansi, adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Sekian penjelasan saya pada topik yang ketujuh yang berjudul konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Jikalau ada yang salah
ucapan atau salah pelafalan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.